KPU tidak lagi menampilkan grafik data perolehan suara Pilpres dan Pileg di aplikasi Sirekap. KPU hanya menampilkan bukti otentik atau data dari tempat pemungutan suara. KPU mengubah tampilan website hasil suara Pilpres dan Pileg 2024. Bila sebelumnya menampilkan grafik atau bagian data hasil tabulasi sementara perolehan suara, kini laman Sirekap hanya menampilkan hasil foto formulir model C dari tempat pemungutan suara. Menurut KPU, tampilan Sirekap terbaru ini dilakukan untuk memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat, serta agar tidak menimbulkan prasangka. Untuk mengetahui informasi terkini terkait hilangnya grafik suara pemilu di Sirekap, ada rekan Putu Bagus di Gedung KPU Jakarta. Selamat siang Putu, adakah pernyataan terkini dari KPU terkait hilangnya grafik suara pemilu? Ya baik, selamat siang Wiki dan juga pemirsa, dan memang benar sampai saat ini KPU masih menghentikan begitu grafik rekap sementara dari website resmi Sirekap, dan di mana memang sebelumnya sudah ada pernyataan resmi begitu dari komisioner KPU yakni juga selaku koordinator divisi penyelenggaraan pemilu RI, di mana memang Idam Kolik menyatakan bahwa untuk sementara KPU ini memutuskan untuk menghentikan penayangan grafik atau diagram begitu dari perolehan hasil suara pembacaan Sirekap terhadap formulir C hasil TPS, dan ada memang beberapa alasan begitu. Di antaranya kami akan memberikan informasi. Alasan yang pertama yakni dikarenakan adanya tingginya tingkat kekeliruan pembacaan Sirekap, di mana memang dari awal perhitungan begitu, dari awal perhitungan suara Sirekap ini memang ada beberapa masalah, sehingga memang hal ini menyebabkan data perolehan suara tingkat sesuai dengan hasil di TPS yang memang pada akhirnya atau menimbulkan kesalahpahaman di publik atau masyarakat. Sementara untuk dampak yang ditimbulkan ada beberapa di antaranya, yakni KPU mewajibkan begitu untuk mengunggah dokumen asli Sirekap, sehingga ini demi untuk menjaga transparansi, dan masyarakat juga masih bisa mengakses situs Sirekap begitu. Di antaranya memang akses yang bisa diakses di antara akses per wilayah, bukan akses nasional. Sementara memang ini disampaikan atau diinformasikan memang Sirekap ini mengalami banyak problema atau masalah sejak awal perhitungan, sehingga KPU ini tidak ingin terjadinya masalah yang begitu terjadi, sehingga rekap suara ini dihentikan secara nasional. Dan sementara emang sampai saat ini rekap suara secara nasional dari hasil real count sementara begitu sudah mencapai suara 78,10%, dan memang masih tertinggi dipegang oleh paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran dengan nilai atau dengan presentase 58,82% atau sekitar 75 juta suara. Dan untuk di urutan kedua ada paslon nomor urut 1 yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, yakni ada di presentase sekitar 24,49% atau sekitar 31 juta suara. Dan nomor urut 3 yakni Ganjar Mahfud yakni berada di presentase 16,68% atau sekitar 21 juta suara. Dan untuk sementara sampai saat ini masih belum ada rekapitulasi atau perhitungan secara nasional begitu, karena masih menunggu penghitungan suara ulang dari satu PPLN yakni PPLN Malaysia. Dan untuk PPLN juga sudah selesai begitu melakukan rekapitulasi yakni dari tanggal atau 28 Februari hingga 4 Maret kemarin. Dan untuk PPLN kami membacakan informasi atau memberitahu bahwa memang paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran unggul di 66 kota di luar negeri, diantaranya ada Tokyo, Osaka, dan Bangkok. Dan untuk paslon nomor urut 3 berada di posisi kedua yakni unggul di 38 kota luar negeri, diantaranya seperti Perth, Sydney, dan juga Melbourne. Dan paslon nomor urut 1 berada di posisi ketiga dengan unggul di 22 kota luar negeri, diantaranya ada London dan juga Doha. Dan untuk sampai saat ini memang masih belum ada statement resmi begitu dari pihak KPU, entah dari komisioner atau dari Ketua KPU Hasyim Asyari, masih belum bisa menyampaikan informasi secara pasti. Namun untuk sampai saat ini memang alasan grafik dihentikan secara sementara agar transparansi data dari C1 ini bisa sesuai begitu, karena
kembali lagi ada permasalahan begitu di problema penghitungan suara agar tidak terjadinya kesalahpahaman di lingkungan di masyarakat begitu. Kami kembalikan ke Anda Wiki di studio. Baik, terima kasih Putu Bagus atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kediaman Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri dibanjiri karangan bunga. Karangan bunga berdatangan sejak pagi hingga petang pada Selasa 5 Maret 2024. Lebih dari 20 karangan bunga berdatangan ke rumah Megawati Soekarno Putri. Menyimak tulisan pada karangan bunga dari sumber media sosial ini terlihat pengirim menyemangati dan juga mendorong Presiden kelima Republik Indonesia itu untuk setia menjadi banteng yang mengawal demokrasi dan cita-cita reformasi 98. Pengirim karangan bunga ini beragam mulai dari komunitas, persatuan alumni, dan tidak sedikit mewakili pribadi atau perorangan. Ini pemirsa, rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil suara pemilu 2024 di Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan diwarnai kericuhan. Para saksi dari partai politik tersulut emosi karena terjadi perbedaan hasil suara. Kericuhan terjadi saat rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara pemilu 2024 di Ogan Komering Ulu Selatan. Rapat pleno ricuh akibat adanya perbedaan antara salinan daftar pemilih tetap yang dipegang pihak KPUD dan panitia pemungutan suara. Ketegangan bertambah saat pihak KPUD mengabaikan protes para saksi, sehingga seluruh saksi parpol yang hadir tersulut emosi. Kegiatan penghitungan suara sempat diskors selama 1 jam untuk meredam keributan. Dari beberapa kecamatan ada bukannya sesuai dengan di video, bukan ada apa-apa itu, melainkan di situ ada kesalahpahaman bahwasanya dalam penyingkronan data daripada saksi dan PK itu masih ada kekeliruan. Namun alhamdulillah semuanya itu dapat kita selesaikan. Kami selaku pengawasan pada malam itu menyaksikan langsung bahwasanya yang terjadi di rapat pleno tingkatan kabupaten itu hanya kesalahpahaman ataupun miskomunikasi. Usai kejadian, Bawaslu mengatakan ada kesalahpahaman saat penghitungan suara dan berjanji mengawasi lebih ketat proses penghitungan suara. Dari Muara II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Komisi Informasi Pusat menyidangkan sengketa informasi yang dimohonkan Yayasan Advokasi Hak Konstitusional terhadap KPU. Sidang membahas berbagai isu mulai dari permohonan informasi data mentah real count hingga kontrak antara KPU dan Alibaba Cloud. Ketua Yayasan Advokasi Hak Konstitusional sebagai termohon menjelaskan saat ini banyak beredar berita bohong seputar pemilu termasuk kabar server KPU berada di Tiongkok maupun Perancis. Baginya kebenaran informasi tersebut harus dibuktikan secara transparan. Pemohon menilai sengketa informasi terjadi karena KPU tidak memberi akses informasi kepada publik. Kalau untuk permohonan informasi harus dilihat. KPU tidak lagi menampilkan grafik data perolehan suara Pilpres dan Pileg di aplikasi Sirekap. KPU hanya menampilkan bukti otentik atau data dari tempat pemungutan suara. KPU mengubah tampilan website hasil suara Pilpres dan Pileg 2024. Bila sebelumnya menampilkan grafik atau bagian data hasil tabulasi sementara perolehan suara, kini laman Sirekap hanya menampilkan hasil foto formulir model C dari tempat pemungutan suara. Menurut KPU, tampilan Sirekap terbaru ini dilakukan untuk memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat, serta agar tidak menimbulkan prasangka.